Iya, selamat malam Sobat Shalom, selamat berjumpa kembali di malam hari ini. Senang sekali 90,2 Shalom FM bisa mengudara dan kembali hadir di ruang dengar kita. Khususnya edisi hari ini ya, hari Minggu tanggal 21 November 2021. Selamat hari Minggu buat semua pendengar Radio Shalom dimanapun berada. Malam ini ada program spesial yaitu obrolan anak muda yang akan memperbincangkan seputar menjaga kekudusan bagi masa muda ya. Bisa juga nanti buka di YouTube Radio Shalom, kami ada live di sana. Dan Sobat Shalom yang mungkin ingin melihat secara langsung wajah-wajah narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang hidup mengandalkan Tuhan, bisa buka YouTube Radio Shalom ya, kemudian bisa like dan subscribe. Oke, kita akan membuka program acara ini dan saya mempersilakan kepada Pak Egbert untuk memulai perbincangan dengan anak-anak muda yang ada dan mungkin diawali dengan perkenalan seperti itu. Silakan Pak Egbert. Oke, terima kasih ya Yesi yang sudah membuka program ini dan Sobat Shalom. Iya, Sobat Shalom, kita ketemu di kesempatan malam yang sangat indah ini. Memang ini biasanya program kami yaitu Kidung Rohani Abadi, tetapi di malam hari ini ada program spesial ya yang kami hadirkan, obrolan anak muda. Iya, penting sekali anak muda atau orang tua untuk mendengar acara ini karena kami percaya apa yang mau dibagikan ini obrolan jadi sifatnya ringan. Ya, memang percakapannya ringan tapi isinya pasti akan sangat berkualitas dan berbobot dari sisi rohaninya. Tapi saya percaya ini akan sangat menolong dan memberkati kita bersama. Anak muda yang hidup mengandalkan Tuhan di masa muda, menjaga kekudusan apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dengan mereka. Dan kita bicara tentang menjaga kekudusan di masa muda ya, dalam masa pacaran sampai pada akhirnya Tuhan bawa ke sebuah pernikahan, termasuk juga di marketplace. Ya, karena itu kami sudah menghadirkan di sini ada anak-anak muda yang hebat, Josten Hersado. Selamat malam, Josten. Malam, Pak. Iya, kemudian apa kabar, Josten? Puji Tuhan luar biasa seperti yang terlihat. Oh, iya. Oke, kemudian Herlina Kota Bajo ya, yang ada juga hadir di sini. Selamat malam, Herli. Iya, malam juga Papi. Iya, apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Ini mereka pasangan suami istri ya, muda yang baru saja menikah di beberapa minggu kemarin. Kemudian ada di hadiri kita ini kebetulan dari Manado ada datang di sini, kita tangkap ya, kita bawa ke sini biar bisa berbagi, bercerita tentang kekudusan di kota Manado dalam kehidupannya dan juga di marketplace tempat kerjanya. Meranti Baut. Selamat malam, Meranti. Malam, Papi. Apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa ya. Wah, ini satu percakapan nanti yang akan sangat menarik. Jangan Anda lewatkan dan pastikan bahwa kekudusan, hidup kudus di masa muda itu sesuatu yang harus menjadi standar dan pegangan kita. Dan oke, kita bincang-bincang ketika orang mengatakan masa muda itu tidak akan datang kedua kali karena itu digunakan, dimanfaatkan sesuka dirinya. Ya, ternyata kita temukan di sini, kita akan nanti dengarkan ada kesaksian yang luar biasa dari ketiga rekan-rekan kita. Pertama dengan Josten dulu. Saya mau tanya ini sekali nanti dijawab masing-masing karena kemungkinan menjadi orang Kristen KTP itu hampir pasti terjadi di dalam kehidupan banyak orang sampai mungkin dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan disitulah yang akan mulai mengubah kehidupannya. Josten, kalau perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi yang mengubah kehidupan itu, bagaimana jalan ceritanya? Secara singkat bisa berbagi, coba. Terima kasih buat kesempatannya. Saya secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu tahun 2011 pada waktu malam KKR bersama Pak Andre Halim. Oh ya, oke.
Ketika dalam pelayanan itu saya secara pribadi sudah terlibat dalam pelayanan, tapi secara hubungan dengan Tuhan itu saya belum pernah mengalami perjumpaan. Saya hanya terlibat dalam pelayanan. Rutinitas. Iya, rutinitas. Nah, pada waktu malam itu saya mengalami perjumpaan di sana dan saya menemukan bahwa Tuhan itu Bapa saya secara pribadi. Yang dulunya saya cuma melihat Tuhan adalah Tuhan yang patut disembah, di mana orang-orang datang untuk beribadah kepada Dia. Tapi ketika malam itu saya mengalami perjumpaan, Tuhan itu Bapa saya secara pribadi, secara pribadi, bukan hanya sebagai Tuhan saja. Nah, itu dia. Dari malam itu hidup saya mulai berubah. Hubungan saya dengan Tuhan pun mengalami perubahan. Yang tadinya cuma doa asal doa, ini doa menjadi sesuatu yang saya butuhkan karena saya membutuhkan Tuhan. Itu dia. Itu berdampak besar pada hidup saya sampai hari ini. Itu dengar khotbah malam itu lalu atau di altar call panggil maju ke depan terus didoakan atau gimana ya? Pada waktu itu ketika altar call. Altar call kan waktu itu saya bersama teman-teman yang melayani di choirs. Oh, Itu penyelenggara. iya, penyelenggara. Kan saya terlibat dalam pelayanan. Nah, melayani di choirs dan didoakan oleh Pak Andre dan situlah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oh iya, luar biasa. Mestinya yang tamu-tamu yang Iya, datang. seharusnya begitu. Oke, itu Jocelyn. Kalau Herli bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan ya secara pribadi nih ketemu Tuhan? Iya. Awalnya saya hanya percaya Yesus, tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu ada. Oh, begitu ya? Iya. Saya tahu Yesus, tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu ada. Nah, ketika waktu saya mengalami di SMP satu kesalahan yang mungkin biasa saja, tapi menurut saya itu sangat mengganggu saya di pikiran, di hati saya, dan itu sangat mengintimidasi saya, dan seolah-olah hidup saya ini tidak ada arti, tidak ada gunanya. Padahal kesalahan sederhana saja itu. Iya, kesalahan sederhana saja. Nah, pada saat itu ada satu hamba Tuhan dari sinode datang khotbah di gereja. Dan dia saksikan bagaimana bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dia bisa berbicara. Nah, kata-kata itu kayak menyentuh saya, dan setelah pulang gereja itu selalu terngiang-ngiang. Masa Tuhan itu ada, Tuhan itu bisa bicara? Dan akhirnya saya katakan dalam hati saya, dalam diri saya sendiri, saya bilang begini, Tuhan Yesus, jika Engkau benar-benar ada, datanglah kepadaku, maka aku akan mengikuti Engkau seumur hidupku. Tapi bukan berarti langsung saya bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak. 1 bulan saya menanti. Saya bilang Tuhan, doa begitu terus? Iya, doa. Saya minta setiap hari, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang membawa saya berjumpa dengan Engkau, atau memang betul-betul Engkau itu ada. Nah, satu ketika ada guru agama yang baru datang di sekolah di SMP Luari waktu itu, dan guru itu namanya Dismas Jolongori. Ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan Pak Dismas Jolongori. Dia adalah satu tokoh yang berkesan yang membawa saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di waktu doa pertama untuk anak-anak kelas 3 mengikuti ujian, dia mengundang kelas 2 juga terlibat untuk mendoakan kakak tingkat untuk mengikuti ujian. Doa pertama saya bermain dengan teman-teman. Karena bagi kami di gereja itu kalau doa lama itu bosan, membosankan. Doa pertama bermain. Doa kedua ada satu kata yang diucapkan oleh Pak Dismas itu, Tuhan berkati anak-anak ini, biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil dan mereka merasakan kasih-Mu. Kata kasih-Mu itu menyentuh saya dan saya sampai menangis. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, saya juga bingung, tidak ada yang memukul saya, tapi saya menangis. Sampai pulang saya masih menangis. Oh, begitu ya? Iya. Saya sampai tanya, Pak ini kenapa? Satu saat nanti kamu akan mengerti. Tuhan apa ini? Dan akhirnya Pak Dismas katakan, pulang di rumah jam 12 nanti doa pribadi. Jadi saya tidak tahu doa itu harus seperti apa, yang saya tahu hanya doa Bapa kami. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa doa? Saya tiru gaya Pak Dismas, duduk, sikap berdoa, saya tiru. Lagu-lagunya yang tadi kita nyanyikan waktu doa, saya ikuti juga. Dan saya katakan di kamar, saya masih ingat sampai sekarang,
saya katakan, Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, jika Engkau benar-benar hidup, berbicaralah kepadaku, maka mulai hari ini aku akan mengikuti Engkau seumur hidupku. Setelah saya menenangkan hati dan pikiran, dan saya dengar kata jelas sekali yang tidak pernah saya dengar. Kata itu, katanya, "Nah, aku mengasihimu." Itu ini ya, Iya, kedengaran, iya, di telinga. Oh, luar biasa ya. Kedengaran di dalam telinga, kamar? di dalam kamar. Uh-huh. Di dalam kamar. Jadi waktu saya dengar suara itu beda ketika kita mendengar suara orang pasti biasa. Nah, suara itu membuat saya sampai tidak ada kekuatan lagi. Saya hanya menangis dan tenang di hati. Dan saya langsung malam itu komitmen, Tuhan, mulai malam hari ini aku mau mengikuti Engkau seumur hidupku. Dan itu perjumpaan saya Wah, dengan itu Tuhan. luar biasa. Ini perjumpaan langsung dengan dengar suaranya Iya, Tuhan dengar ya. suara. Ini spesial sekali Herli, dan itu terbawa terus sampai di dalam pelayanan dan mau menemukan jodoh juga. Kalau Meranti gimana? Seperti apa perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus ini? Baik. Kalau saya secara pribadi cukup rumit. Kenapa saya bilang cukup rumit? Karena saya orangnya itu keras kepala. Oh, begitu ya. Anak muda yang belum tahu jati dirinya apa, terus keras kepala, ditambah sombong lagi. Oh, lengkap ini. Iya. Paket lengkap. Memang lengkap. Tapi kalau tanya gimana perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena waktu saya masih SMK, sekolahnya kebetulan di Tobelo juga, mama saya sakit waktu itu. Iya. Dan memang Mamanya di mana? Di kampung? iya di kampung, mana? di Halmahera Timur. Oh, Halmahera Timur. Oke, Ya. terus? Dan kebetulan sebelum sakit itu kami merupakan keluarga yang diberkati seperti itu. Itu membentuk karakter saya menjadi pribadi yang kasar, terus yang sombong, suka meremehkan orang, pokoknya banyak hal yang tidak bagus. Tapi ketika mama saya sakit, semua yang kami punya itu tiba-tiba hilang, Habis. Berobat, untuk berobat. ya betul sekali. Oh, begitu ya. Habis di situ belum tergerak, hati ya seperti biasa saja, seperti itu. Tapi di saat mama dan papa saya panggil dan bilang, Ci, sekarang kita sudah tidak bisa lagi mempekerjakan orang di rumah. Nah seperti itu. Jadi mama dan papa tuh akhir-akhirnya agak-agak sibuk pokoknya, karena harus urus ini, urus itu dan segala macam. Dan waktu itu kan saya sama adik saya sekolahnya di Tobelo, adik saya di Semansa di sini, dan saya di SMK Gotong Royong. Dan saya ketemu dengan wadah Bumi Youth ini, ya ketemu mami, ketemu papi di sini, orang-orang yang luar biasa, bahkan teman-teman yang luar biasa juga. Tapi karena dasar karakter yang buruk, ikut organisasi atau ikut persekutuan doa atau perkumpulan ini asal-asalan. Asal-asalan ikut, kalau orang Tobelo bilang ikut-ikut rame. Ya. Tapi ketika ikut tidak merasakan apa-apa. Makanya kenapa dari awal saya bilang rumit. Ya, cukup rumit. Kalau kesaksian dari Kak Josten, Kak Herli kan luar biasa. Tapi kalau saya, ya mungkin karena dasarnya orang keras kepala. Iya. Ya. Jadi waktu itu mama sakit, terus saya ingat Tuhan bilang gini ke mama. Mama saya kan namanya Martha Hall. Waktu berdoa di kamar, Tuhan bilang gini, Martha, panggilnya 3 kali seperti Samuel waktu itu. Terus mama saya jawab gini, Tuhan. Tapi waktu sebelum jawab Tuhan, pertama tanya begini ke papa saya, Kiapa? Kan waktu itu belum bertobat, jadi suaranya masih kasar. Kiapa? Ngana panggil Pak kita. Nah, kalau orang Halmahera bilang kan seperti itu. Papa bilang, bukan saya yang panggil. Oh. Ya. Terus mama masuk lagi kamar berdoa, karena waktu itu kan sementara sakit. Ke dokter, kemana-mana, bahkan ke
dulu belum bertobat mama papa itu ke dukun dan segala macam itu. Nah, abis semuanya nggak ada perubahan sama sekali, tidak ada perubahan. Jadi datang ke Tuhan waktu itu, berdoa. Terus Tuhan panggil yang kedua kali. Mama tenang. Pas panggil yang ketiga kali, terus mama jawab gini, iya Tuhan, berbicara. Itu suara ya, Mama Iya. dengar suara juga Suara. seperti Herli tadi. Suaranya jelas sekali dan seperti yang tadi Kak Heri bilang, lembut. Tidak ada suara manusia seperti itu, pokoknya luar biasa sekali. Terus tiba-tiba bilang gini ke mama, berobat firman. Jadi sakit bukan bilang ke dokter ini atau ke dokter itu, tapi ngomongnya gini, berobat firman. Oh, iya, iya. Nah, di saat itu mama mulai cerita begini-begini. Nah, saya sebagai anak mendampingi mama untuk dekat dengan Tuhan. Tapi waktu itu saya belum. Iya, belum. Sampai saya tamat SMK tahun 2012 itu, terus ke Manado. Nah, di akhir tahun 2012 itu Tuhan tangkap saya. Itu sifat keras kepala, sifat angkuh, sifat yang sombong, sifat yang suka meremehkan orang lain ditaklukkan oleh Tuhan. Lewat peristiwa apa itu? Saya sakit. Oh, Miranti sempat sakit. Iya. Di Manado waktu kuliah Di itu ya? Manado. Ya, waktu kuliah tinggal sama atau kakaknya papa. Ah. Tuh. Sakit di situ, tangan, kaki, semua badan itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Tapi tidak ada orang yang tahu karena waktu itu saya di lantai 2 di sana. Terus saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan, Meranti berserah kepadamu. Kalau Meranti ini benar-benar umat pilihanmu, selamatkan Meranti dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan cara manusia tidak ada efeknya sama sekali. Sudah berobat ya? Ulang kali sana kemari? Oh enggak, kalau Meranti enggak. Enggak berobat? Iya, hari itu sakit, hari itu berserah kepada Oh Tuhan. iya, iya. Oke, terus? Jadi Meranti bilang, Tuhan, kalau Meranti ini adalah umat pilihan Tuhan, selamatkan Meranti dengan caranya Tuhan. Di saat itu sembuh, aneh, langsung sehat, tidak demam, badan-badan juga bisa digerakkan, bisa beraktivitas lagi. Makanya di rumah itu tidak ada yang tahu kalau Meranti sakit. Iya, iya. Aneh pokoknya. Nah, setelah menjelang beberapa hari, Meranti telepon ke papa. Papa, tolong pindah rumah. Nah, cari tempat tinggal, dapat kos-kosan yang ukurannya sangat-sangat kecil. Di situ Meranti di situ. Nah, disitulah Tuhan perkenalkan dengan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan Meranti mulai ikut persekutuan dua mereka, sampai bisa dibentuk di gereja mereka, sampai bisa jadi seperti sekarang. Itu ceritanya seperti itu. Oh, iya. Berbagai cara ya. Iya. Anak-anak muda ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada yang lewat KKR, ada yang lewat guru agamanya, dan ada juga yang lewat sakit. Itulah cara Tuhan. Oke, kita teruskan lagi dengan Josten ya. Setelah berjumpa secara pribadi sudah pasti akan mengubah cara pandang tentang Tuhan, mengubah tentang pelayanan. Nah, panggilan apa yang setelah itu terjadi dengan Jo setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu? Oke, setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kan kelas 3. Kelas 3. Mau lulus dan itu ada pilihan mau kemana nih, kuliah atau ambil teologi atau ambil yang sekuler aja. Berarti sudah kerinduan untuk ini dengan firman kuat iya, sekali sudah ya, kuat. itu ya. Jadi mau ke teologi. Iya. Nah, saya itu ada 2 opsi, mau yang sekuler atau teologi. Saya duduk dan merenung. Mama saya tanya, kamu mau kemana? Terus saya dengan bercanda, saya mau ambil penginjil aja. Terus mau bilang, kalau kamu ambil penginjil itu tidak akan pernah diam di rumah. Kamu akan jalan terus. Iya. Jangan deh. Saya ya bercanda saja lah. Saya tidak ambil teologi, saya akan ambil komputer. Kenapa saya pilih ambil komputer? Di satu sisi sebagai saya kuat di hati saya ketika saya mau ambil langkah teologi, saya tidak damai sejahtera. Karena pesan Tuhan ke saya bahwa ada kebanyakan
anak-anak muda atau orang-orang yang ada berpikir bahwa hanya pendeta yang bisa dipakai Tuhan, hanya orang-orang khusus yang bisa dipakai Tuhan. Itu dia. Tapi Tuhan pesan ke saya bahwa apapun basicmu, apapun latar belakangmu, aku bisa pakai kamu. Nah, akhirnya saya ambil jurusan komputer, teknik komputer, dan saya kuliah. Sempat saya kuliah, ini lucu. Ketika saya kuliah, saya sering berbagi kebenaran firman Tuhan ke teman-teman saya. Teman kuliah. Iya, teman-teman kuliah. Saya sering berbagi, dan ada beberapa yang mengatakan bahwa Jos, kamu ini salah alamat nih. Salah alamat. Seharusnya kamu sekolah teologi aja supaya lebih pas begitu. Terus saya bilang ke mereka, dengar baik, saya tidak pernah salah alamat. Sebenarnya saya mau kasih tahu, bicara tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ceritakan tentang firman Tuhan dan kebaikan Tuhan, bukan hanya pendeta saja. Kita ini anak-anak Tuhan, kamu juga anak Tuhan. Seharusnya kita bicara tentang Tuhan. Tidak mungkin kita punya Tuhan dan kita tidak kenal Tuhan, kan aneh kan? Itu dia. Saya bilang ke mereka dan iya juga sih. Itu dia. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan saya salah jurusan, tapi saya kuatkan hati saya, yakinkan kepada mereka bahwa saya tidak salah jurusan, saya anak Tuhan, pantas dan wajar saya menceritakan tentang Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan lewat acara itu, ada keinginan yang kuat sekali ya. Yeah. Ini teman-teman mudanya, Yeah. mungkin waktu itu masih kelas 3, teman-teman SMA-nya sampai Yeah. kuliah itu kuat sekali untuk ingin juga mereka mengalami yang seperti Joe alami. Betul. Saya saking kuatnya ingin teman-teman lain mengalami, saya itu pulang ke kampung saya dan berbagi kepada mereka. Iya. Saya berbagi setiap malam minggu. Saya ingat dengan partner saya, saudara Ivan, itu setiap malam minggu kita itu akan keluar dan berusaha menjangkau teman-teman yang ada duduk di leger-leger sambil isap rokok. Kami menyampaikan kebenaran di sana. Begitu ya. Iya. dorang terusir atau marah ini? Tidak marah sama sekali. Bahkan pernah satu kali itu, karena mungkin mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah, dulu di pangkalan sambil ngerokok. Ketika lihat saya dari jauh, itu lari kayak Mereka lihat Tuhan yang datang. Iya. Ada yang sambil lompat pagar. Seperti itu. Tapi yang memang jelas keinginan kuat untuk teman-teman juga mengalami hal yang seperti Jos dan Iya, alami. betul. Oh iya. Oke, dengan Herdi. Tadi itu masih masa rupanya masih belum terlalu sampai SMP kan mungkin. Nah, setelah itu muncul keinginan juga untuk melihat teman-teman yang lain yang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti yang Herli rasakan waktu itu ya. Iya. Waktu itu saya belum karena saya juga belum mengerti tentang kebenaran yang lebih dalam. Jadi saya hanya minta ke Tuhan, kalau saya sekolah di SMA, pertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang takut Tuhan, yang membawa saya kepada Tuhan. Itu Herli doa mintanya gitu ya? Doa gitu. Luar Jadi biasa. saya itu bergumul mulai dari SMP kelas 2 sampai dengan tamat SMP. Sampai saya masuk di SMA negeri, tetap saya masih bergumul. Saya bergumul terus Tuhan, saya percaya ada orang-orang hebat yang luar biasa yang akan membimbing saya, mengasah saya, potensi saya untuk semuanya. Saya kasih hidup saya semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Dan puji Tuhan, saya tidak lupa, saya selalu bilang kepada sahabat saya yaitu Herlina Raja, saya selalu bilang dia adalah malaikat yang Tuhan kirim. Lewat dia memperkenalkan satu wadah yang luar biasa dalam hidup saya, yang mengubah saya, yang mengajari saya bagaimana firman Tuhan, menyembah Tuhan, yaitu wadah Bumi Yuktobelo. Nah, dengan wadah inilah ketika biasa kami panggil Papi Andre Halim, di kegiatan itu di New Plaza KKR, dan itu sangat menyentuh dan menginspirasi dan memotivasi, menggerakkan impartasi yang disampaikan, diajarkan oleh Papi Andre lewat khotbah, lewat seminar. Saya ikuti semua, tidak terlewatkan, bahkan saya tulis. Dan setelah itu saya komitmen Tuhan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya dapat, saya rindu bagikan kepada anak-anak di Mamuya. Setelah itu saya pulang dan saya praktek dan saya bagikan kepada anak-anak yang ada di Mamuya. Dan puji Tuhan, sekali saya bertindak itu 10 orang. Hari kedua
12 orang, hari ketiga 15 orang, hari keempat 20 sampai 50 orang. Luar biasa ya. Iya. Berarti waktunya hampir bersamaan dengan Iya. Boston tadi ya. Iya, bersamaan. Iya. Karena itu Pak Andri Halim, Halim, ya, yang iya. pakai dengan konsep sentuhan bagaimana Iya. menyentuh orang dan itu akan menggerakkan mereka Iya. untuk itu ya. Di situ Herli muncul keinginan Iya. kuat sampai tadi banyak jiwa-jiwa yang Banyak masuk jiwa. dilayani ya. Iya, Sobat Shalom, kalau orang sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan pasti seperti itu. Meranti tadi dalam kondisi sakit lalu dipertemukan dengan hamba Tuhan dan ada dalam komunitas di Manado. Apakah keinginan yang sama juga seperti Justin dan Herli tadi muncul? Ingin supaya teman-teman muda bisa mengalami yang seperti Meranti alami begitu sehingga melibatkan diri dalam komunitas itu? Jujur saja waktu pertama itu tidak ada keinginan seperti itu. Ya. Makanya dalam mengiring Tuhan, ya mungkin orang di luar sana punya pengalaman yang berbeda, tapi kita ini orang yang paling aneh. Iya, orang yang paling aneh. Ya. Karena dari kisah Kak Josten sama Kak Herli, waktu KKR Papi Andre itu saya di sana. Iya, Ada. Sama juga. Iya, ada. Aser. Ada. Oh, ikut melayani juga. Iya. Soalnya aneh. Tapi saya percaya setiap kita itu punya waktu. Yes. Iya. Betul. Ya, karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita Iya. manusia. Nah, jadi waktu di Manado setelah perjumpaan dengan Tuhan itu saya mulai ikut persekutuan doa. Yang lucunya saya ikut persekutuan doa itu bukan anak muda. Oh. Di sana orang tua semua. Sampai-sampai ada perkataan yang muncul begini. Orang Manado, pakai logat Manado saja. Cuma dia tuh anak muda yang ikut doa. Ya, karena semua Orang tua. orang tua. Begitu. Tapi setelah Meranti jalani, di situ dipercayakan jadi guru sekolah minggu. Terus nanti jadi ketua pemuda walaupun cuma 3-4 orang seperti itu. Tapi dari perkara yang kecil saya belajar. Karena saya tahu ketika kita taat dalam perkara yang kecil, kalau mungkin ya, kalau Tuhan mempercayakan kita perkara yang besar, kita siap. Yes. Seperti itu. Nah, berikut lagi ikut-ikut terus, rutin masuk ibadah, tapi motivasinya sudah beda. Iya. Bukan lagi ikut-ikut rame atau hanya seperti yang tadi Papi sampaikan Kristen KTP, bukan. Tetapi saya anak Tuhan. Iya. Dan motivasi saya ke gereja itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya. Dipercayakan untuk khotbah di hari Minggu. Oh, Ya. sempat itu juga ya dipercayakan khotbah juga ya? Iya. Sampai sekarang. Iya. Waktu pertama itu grogi karena saya pikir saya masih muda. Yang duduk di depan saya itu pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta yang dari tahun 80-an, bahkan ada pendeta yang sudah umur 70-an waktu itu, memang yang sudah senior sekali. Tapi Tuhan bilang gini ke saya, kamu anak muda, tapi jangan berpikir kamu mudah. Iya. Karena ketika Tuhan pakai kamu, berarti kamu bisa bersama dengan Tuhan. Padahal sebagai anak muda kita banyak kurang. Tetapi itu yang Tuhan katakan, kamu bisa bersama saya, Tuhan bilang. Iya. Di situ Meranti tiba-tiba langsung bilang, Tuhan, kalau seperti itu berikan saya keberanian seperti Kristus. Iya. Dan mulai dari situ saya melayani, bahkan kalau di kelas waktu kuliah teman-teman sampai bilang begini ke saya, nanti bagikan rahasia bagaimana berdiri dengan percaya diri. Iya. Motivator ini jadi. Iya. Terus saya bilang tidak ada rahasia. Tapi mereka bilang gini ke saya, tidak mungkin, pasti ada gitu. Karena saya pikir kenapa tidak ada rahasia, kita orang Kristen pasti berdoa. Betul. Ya, kita pasti baca firman. Rahasia apa? Seperti itu. Tapi Tuhan bilang, bagikan. Terus saya bilang, rahasianya adalah dekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan, memang kita bisa sebagai manusia. Tetapi yang mampu mengendalikan hati pikiran manusia adalah Tuhan. Jadi Iya. ketika kita berdiri, kita jadi orang yang wow. Karena Tuhan yang kendalikan. Iya. Di saat itu
teman-teman saya bilang begini, ya kan orang Manado, jadi dia bilang gini, ya kalau ngana doa Tuhan dengar. Tapi kalau orang doa belum tentu Tuhan dengar. Terus saya bilang begini, tidak, Tuhan pasti dengar ketika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh, dan jangan di saat butuh baru minta, tapi bangun hubungan dengan Tuhan. Terus mereka bilang, iya, akan dicoba. Akan dicoba. Seperti itu. Wah, ini luar biasa ya. Yang paling penting adalah keinginan untuk teman-teman yang lain juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sama dengan mereka. Sebelum saya lanjut lagi, Sobat Shalom, saya ingatkan untuk anak-anak muda yang ada di Tobelo ini di seputaran. Nah, hari Selasa nanti jam 7 malam itu di samping studio ini kita ada ibadah pemuda oikumene ya, dari berbagai gereja. Anda boleh luangkan waktu untuk datang. Nanti ada seorang hamba Tuhan, dia dari latar belakang yang tidak ada apa-apanya, keluarga broken, dia tidak dipandang dengan sebelah mata oleh orang-orang, tapi hanya Tuhan bisa angkat menjadi seorang hebat sampai S3 di luar negeri, dan temanya nanti itu generasi terdahsyat ya. Pastikan anak-anak muda ayo datang, ini sekalian saja sebelum saya lanjut tanya lagi biar tidak kelupaan sebentar ya. Hari Selasa nanti jam 7 itu seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta Lucky Antonio ya. Oke, kita teruskan lagi. Josten, Herli, dan Miranti ada di Manado. Boleh masuk kategori kota, di kota yang sudah pasti banyak tantangan ya, banyak godaan. Kalian yang masih muda, karena yang saya tahu Jo, Herli, dan Miranti ini melanjutkan kuliah di sana. Oke, di dalam pergaulan masa muda sebagai anak-anak yang tinggal ini sendiri nih, lepas kontrol orang tua kan, beda dengan anak-anak mahasiswa di Manado yang tinggal orang tua mungkin masih bisa terkontrol. Bagaimana pergaulan kalian di tengah-tengah godaan-godaan yang seperti itu dalam hubungan dengan setelah kalian berjumpa dengan secara pribadi dengan Tuhan? Bagaimana tantangan, godaan, dan lain sebagainya? Oke, kalau saya secara pribadi tentu kalau kita hidup di kota Manado itu tantangannya berbeda ketika kita ada di kota Tobelo. Karena kita tahu semua bahwa di kota Manado itu pergaulannya itu cukup berat. Nah, apalagi kita pendatang itu apa ya? Harus serba hati-hati. Kita harus tahu memilih teman yang mana, dengan siapa kita berteman, itu sangat penting. Nah, tapi yang akan menjaga kita bukan karena kita pilih teman. Salah satu yang penting juga karena hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dan komunitas. Ketika saya ada di Manado, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya itu dibawa ke sebuah komunitas atau gereja yang akan di sana saya bisa pelayanan, saya bisa terlibat, dan saya bisa belajar. Ketika saya belajar, saya pulang itu apa yang saya pelajari di sana itu bisa saya berbagi di sini. Jadi itu Justin berdoa ya, minta Tuhan yang ini ya. Pada waktu sampai di Manado, saya mulai berdoa. Awal-awalnya saya gereja di beberapa gereja, ada yang di Gemi, ada beberapa gereja aliran. Saya masih mencari-cari. Satu waktu saya berdoa, saya minta Tuhan, saya ingin satu gereja di mana Tuhan bawa saya di sana, dan gereja itu saya bisa melayani, bahkan membangun pelayanan yang bersama-sama dengan mereka, supaya itu bisa menjadi pelajaran buat saya ketika saya pulang. Saya bisa berbagi juga di sini pengalaman dalam pelayanan. Akhirnya waktu berikutnya itu luar biasa. 2 hari kemudian itu saya ditelepon oleh Kak Stephen, kemudian telepon dan mempertemukan dengan hamba Tuhan yang sama, Pak Andre Halim, dalam pelayanan yang dia di Manado. Dan gereja yang mana Pak Andre Halim melayani itu, Pak Andre Halim kenal saya dan diajak untuk bergabung di situ. Akhirnya saya bergabung dengan komunitas itu sampai saya selesai kuliah. Dan itu yang komunitas itu ya yang menolong saya untuk tetap menjaga pergaulan saya tetap baik, terkontrol. Penting sekali. Itu penting sekali untuk komunitas. Herli gimana? Kalau saya secara pribadi, saya selalu melangkah, selalu tanya Tuhan. Iya, Tuhan, saya harus
kemana, saya harus ambil apa yang paling tepat menurut Tuhan. Jadi waktu ke Manado, sebenarnya saya tidak mau ke Manado karena sebelum saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya itu dari dulu saya suka sekolah pendeta dari dulu. Ya dari dulu. Terus alasan kedua, saya takut laut. Jadi saya tidak mau. Jadi saya tidak mau kuliah di luar dari Tobelo. Puji Tuhan saya lulus bidik misi. Saya lulus itu jurusan bahasa Inggris, tapi sebenarnya saya suka bahasa Jerman. Bertentangan sekali. Saya tanya orang tua bagaimana, apakah saya harus lanjut atau tidak. Dikembalikan ke Ngana, kalau Ngana mau pergi. Setelah saya mau, saya tanya Tuhan, saya mau berdoa buat Manado karena saya sudah dengar informasi bahwa di sana tuh pergaulannya tidak baik. Pertemukan saya dengan gereja yang betul-betul membimbing saya, menggali potensi talenta saya, semuanya untuk Tuhan. Dan saya juga dalam kerinduan hati saya paling terdalam, Tuhan, saya rindu satu saat nanti saya beribadah, ada yang memimpin pujian, ada yang singers, ada yang main keyboard. Saya rindu ibadah yang seperti itu. Gitu ya. Tapi Tuhan biarlah sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi jujur Tuhan suka dan rindu sekali. Dan waktu sebelum pergi saya selalu doa, dan saya di dalam persekutuan saya dengan Tuhan waktu di dalam doa itu, saya itu dikasih satu petunjuk tempat di mana nanti ketika saya di Manado, saya akan tinggal di tempat itu. Tuhan perlihatkan. Iya, dari perlihatkan. Ketika masih di Tobelo. Masih di Tobelo. Jadi saya bilang, Tuhan tunjukkan tempat gereja, tempat tinggal, supaya saya tidak salah tinggal, saya tidak salah masuk gereja, karena saya tidak mau salah bergaul. Dan itu saya tanya itu berbulan-bulan sampai hampir saya pergi. Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau tunjukkan tempat yang harus saya tinggal, 5 tempat yang harus saya gereja, saya tidak akan pergi apapun. Dan puji Tuhan di waktu saya doa itu dikasih lihat. Pertama penglihatan itu kecil sekali. Pertama itu kecil sekali. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, terus bawa semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin jelas. Dan terus saya doa besok, saya doa. Jadi setiap hari itu kayak di sesuatu tempat yang gelap tiba-tiba timbul terang. Terang itu semakin dia semakin terus menerang dan semakin jelas. Saya itu berada di suatu tempat ketinggian dan saya melihat. Saya lihat, di waktu saya lihat itu saya bilang, Tuhan, mana tuh gereja? Ini cuma banyak pohon dan itu rumah-rumah besar. Mana itu gereja? Jadi sudah saya lupa itu Tuhan, oke, saya pergi ke Manado. Padahal saya sudah tinggal di mana tempat yang dikasih lihat itu, tapi saya belum tahu. Saya tinggal itu sudah sekitar 3 bulan. Saya tinggal di asrama Menwa di Tondano. Saya tinggal di situ. Setelah saya doa di kamar, saya keluar duduk di teras. Saya duduk, angin sepoi-sepoi, saya lihat pohon itu dan tiba-tiba rupa pernah kita lihat ini pohon di mana hanya kita berdiri berjalan pi keluar sampai di segi 5. Waktu saya sampai di segi 5 itu, apa yang dulu saya lihat waktu di Tobelo itu yang saya lihat di depan mata saya. Saya sampai menangis. Tuhan, sangat benar-benar sangat bersyukur dan berterima kasih. Ternyata saya tidak sadar Tuhan sudah bawa saya di tempat yang ini, yang dulunya saya lihat, sekarang saya sudah ada di tempat ini. Tapi yang sekarang gerejanya saya belum dapat. Saya sampai bergumul dengan bulan-bulan, hampir 1 semester. Saya sampai bilang ke mama, tak pulang. Miki apa kau nak pulang? Tumpe ibadah, dia tak ingat apa mama. Saya tak mau kalau cuma begini-begini. Dan satu permintaan terakhir, saya berdoa di kos-kosan, saya berlutut, saya menangis. Tuhan, ini permintaan terakhir. Kalau Tuhan tidak menjawab, saya akan pulang minggu depan. Iya. Saya sudah bergumul itu. Iya, tawar-menawar, saya minta gereja. Saya bilang, Tuhan, ini permintaan terakhir.
kalau hari ini Tuhan tidak kirim orang untuk mengajak saya ke gereja, saya akan pulang minggu depan. Dari pagi-pagi sekali, waktu itu saya kuliah jam 9, tapi saya datang jam 8. Pagi-pagi saya sendiri duduk di kampus, di tangga, haga-haga orang. Mana orang yang datang ini? Saya tunggu-tunggu, tapi tidak ada. Nah, ketika saya mulai duduk, merenung, tiba-tiba ada satu cewek datang ke saya. Hai juga, bilang, boleh tamu duduk sini? Oh boleh, no, boleh, silakan duduk Jo. Tidak nyangka kita bercerita sampai sharing firman Tuhan, dan akhirnya dia bilang begini, boleh ndak hari Minggu anak ikut ibadah dengan kita? Hah? Iyo? Ibadah di mana? Kita ibadah di gereja GPDI. Kita mau sekali itu. Mau sekali kita. Bilang, iyo, tapi besok jam 9. Bilang, betul ya, kita minta nomor. Dan pas waktu itu kita langsung nangis. Kita bilang, Tuhan, kita langsung cerita ke teman itu, wanita itu bilang, ternyata ngana yang Tuhan jawab. Ngana itu kita berjawaban doa. Apa so kita? Ngana tahu hari ini kita permintaan terakhir. Kalau Tuhan dah jawab kita mau pulang. Kita begitu. Ngana bikin apa? Kita hari ini berdoa, Tuhan kita minta jiwa, hari Minggu kita mau bawa. Jadi ya puji Tuhan, saya dengan semangat kuliah juga semangat. Puji Tuhan, pulang itu menyanyi kuat-kuat. Haleluya. Tapi sedihnya pas hari Minggu saya sudah mandi dari jam 6. Ibadah jam 9, saya mandi jam 6. Saya tunggu, saya telepon tapi nomornya tidak aktif. Tidak aktif. Tapi saya tidak hilang harapan. Saya bilang, saya percaya pasti Tuhan akan kirim orang lagi yang baru. Nah, ketika saya masuk di Menwa, saya ikut resimen mahasiswa, dan saya sudah lelah sekali, latihannya sangat keras waktu itu. Dan tiba-tiba senior saya katakan, Her, ngana ndak mau ikut di mana Komdan? Ibadah pemuda, ibadah di mana? Di gereja Karmel. Gereja Karamel. Bukan Karamel, Her. Apa dang? Karmel. Kita mau sekali. Jam berapa? Jam 9. Naik. Jam 7. Mari sekarang sisa 10 menit tuh jam 7. Cuci muka Jo. Iyo. Jadi waktu itu langsung cuci muka, itu penuh rumput itu di kepala. Cuci muka. Dan pas orang itu orang terlambat, terakhir, dan kita itu duduk paling depan sekali berhadapan dengan worship leader, singers, keyboard, bahkan hamba Tuhan. Dan hari itu ketika saya datang dan saya tercengang, ini dia yang kita cari-cari. Dan dari situ Tuhan, hari ini kita so tahu tanpa ini, biar dorantara ibadah kita tetap ibadah. Dan lewat gereja itu yang mengajari kami, yang membimbing kami, selalu menasihati kami bagaimana menjaga pergaulan kami di Manado. Begitu ya, sampai mau bergereja saja memang bertanya dengan Tuhan, ya? Dan itu mempengaruhi pergaulan karena ada di komunitas yang benar ya. Iya, hebat sekali. Miranti, bagaimana pengalamanmu dengan yang seperti ini, pergaulan, dan ini ada dampak dari kebersamaan dengan komunitas orang-orang percaya? Ya, baik. Kalau pribadi Meranti, karena dari dulu itu sudah dididik keras sama papa, jadi memang hidup itu selalu tertib. Ya, selalu tertib. Kenapa? Karena selalu ditanamkan begini, jangan lakukan sesuatu yang membuat diri kamu tuh rugi. Itu yang selalu dibilang sama papa, jangan gitu. Jadi selalu mulai dari kecil sampai dengan SMA itu, SMK waktu itu bergaul. Jadi kalau berbicara soal pergaulan, mau bergaul dengan orang yang bagaimanapun, kelakuannya macam bagaimanapun, atau sifatnya seperti apapun, dia tidak mempengaruhi saya. Itu yang aneh. Tapi ada satu sifat jelek yang ketika kenal Tuhan saya pikir ini perlu dirubah, ini perlu diasah, egois. Karena saking mencintai diri sendiri, jadi tidak melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, tetapi menganggap remeh orang lain, itu yang tidak baik.
Dan ketika saya ketemu Tuhan yang tadi yang sudah saya bilang, di situ, di wadah itu, di gereja itu, bersama dengan orang tua yang ada di sana, hanya saya sendiri yang anak muda. Di situ saya dibentuk bagaimana rendah hati. Jadi motivasinya, cara pandangnya berbeda. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan egois, lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain. Tapi ketika sudah kenal Tuhan diajar untuk lebih mengasihi orang lain daripada diri sendiri. Gitu. Sampai sempat teman-teman bilang begini, "Ranti, ngana gereja di mana? Kenapa jam 6 ngana sujaga oto?" Gitu. Terus saya bilang, "Oh, kita gereja di Teling." "Hah? Kok jauh, Jo?" Orang Manado kan begitu. "Jauh, Jo." Karena kan waktu itu kuliah di Wonasa. Ke Teling itu harus naik ojek dulu dari kos-kosan, terus nanti jaga oto dulu, mikro kalau di sana. Terus ganti oto lagi 1 kali. Jadi memang ganti-ganti. Sampai orang bilang, "Nanti ngana gereja di mana, So? Kenapa ngana gereja jauh sekali? Gereja itu kan sama saja. Kenapa ngana ke situ?" Gitu. Tapi di situ yang Tuhan tahu. Gitu. Jadi tidak sembarang, bukan berarti gereja lain itu tidak, tapi di gereja itu yang paling pas saya untuk bertumbuh. Itu menurut Tuhan. Jadi dengan berjalannya waktu saya di sana dididik, doa puasa, bahkan bersama-sama dengan orang-orang tua yang ada di sana, cuma saya sendiri anak muda. Ada yang bilang gini, "Cuma ngana tuh anak muda di sini, ngana ndak rasa minder?" Iya, karena seorang anak muda bicara firman di tengah-tengah orang yang lebih tua. Kan sebagai anak muda pasti saya bilang, "Tuhan, kita kan masih muda. Bagaimana mungkin?" Tapi disitulah Tuhan ajar sampai sekarang. Makanya untuk jaga pergaulan dengan motivasi yang tidak baik, yang waktu pertama ketika Tuhan bawa yang lebih baik, di situ saya bertahan sampai sekarang. Waktu kuliah pun ya karena dipertemukan dengan orang-orang yang berada, jadi sukanya happy, karaoke dan segala macam, ke mall, nonton dan segala macam. Dorang suka paksa-paksa dan segala macam. Tapi kita ikut. Tapi kita bilang begini, kita nggak bisa nyanyi kalau lagu-lagu seperti ini. Kita foto-foto saja. Ya, kita tukang foto saja. Nah, tapi di saat jam apa? Doa puasa. Biasanya kan orang kalau anak-anak muda itu keluar itu hari Jumat atau malam Minggu. Nah, ini sudah jam 3. Kita pulang nih karena kita ada doa di gereja. Oh ya sudah, iya. Ngana tongso tahu. Belum bilang begitu. Ngana tongso tahu. Iya, ini saja. Nah, yang lain izin pulang. Jangan dulu, kuang anak baru datang masa semua pulang. Tapi kalau Meranti yang minta izin, iya, tongso tahu jangan tahan pada dia karena dia sopi doa. Meranti jangan lupa doakan Patora. Oke nih. Aduh, memang. Tapi di situ saya belajar bagaimana untuk lebih menghargai orang lain, lebih menghargai juga diri saya sendiri dalam komposisi atau dalam aspek yang lebih benar daripada yang pertama. Jadi untuk kalau misalnya berbicara pergaulan di Manado sebenarnya tergantung dari diri kita dan bagaimana seperti yang Kak Justin katakan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan melekat dan menyatu, kita akan bertahan dalam situasi dan kondisi apapun itu. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Saya kira Anda pasti akan senang sekali dengar, dan ini pengalaman. Kita mau dengar lagu dulu, tapi bagaimana nih? Yesi, kita dengar lagu ya? Iya. Oke, kita dengar lagu. Nanti kalau ada yang mau share atau mau berbagi juga boleh ya? Boleh. Disilakan ke SMS saja atau langsung ke YouTube. Iya, atau telepon juga Komen. ya? Iya, boleh. Oke. Kita dengarkan satu lagu dulu untuk menyemarakan jumpa kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih terus bersama kami dalam obrolan anak muda berikut ini. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, berikanku
dalam hidupku, selalu baru setiap waktu. Setiap waktu. Karya pengorbanannya semakin nyata di hidupku. Ya berikan hidupnya, gantikan hidupku. Kau mati bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, berikan ku anugerahnya besar, berikan ku pengharapan, berikan ku kekuatan, berikan ku kedamaian. Anugerahnya besar, tak pernah berubah, berikan ku pengharapan, berikan ku kekuatan. Anugerahnya besar, tak pernah berubah, berikan ku kemenangan. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, berikan ku kemenangan. Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, berikan ku kemenangan. Dan diciptakan oleh Josten ya, yang kita lagi bincang-bincang pada saat ini. Saya berharap lagu tadi luar biasa bisa memberkati Anda. Kita sedang bicara tentang kekudusan, dan hal yang paling penting yang saya bisa tarik dari apa yang mereka tiga sampaikan adalah komunitas di mana Anda berada itu akan sangat mempengaruhi ya. Ketika sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan Yesus ini bukan bicara Kristen KTP, anak muda KTP yang senang dosa, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, jalan langkah selanjutnya adalah kalian harus berada di komunitas yang benar. Sampai setingkat Herlina tadi, untuk memilih gereja saja dia harus berdoa begitu dan sampai tawar-menawar dengan Tuhan.
karena memang pergaulan yang buruk itu bisa mempengaruhi kerohanian Anda semuanya. Nah, salah satu wadah yang bisa akan membentuk Anda ini, saya tidak tahu ya, kalau anak muda Anda berjumpa dengan Tuhan nanti di hari Selasa lewat ibadah gabungan pemuda Oikumene nanti hari Selasa di samping sini, samping studio. Ini kesempatan baik mungkin Anda akan mengalami hal-hal yang luar biasa seperti mereka bertiga ini. Justin dan Harry akhirnya bisa dipersatukan Tuhan dalam satu pernikahan kudus beberapa hari yang lalu. Dan agak unik juga ini Sobat Shalom untuk mengungkapkan cinta juga mereka melibatkan ya orang yang secara rohani ini harus penting kalian. Saya berharap percakapan kita malam hari ini jadi pelajaran berharga. Anda ketika akan menyampaikan isi hati melibatkan mentor rohani, dan ini akan membawa Anda pada satu situasi di mana langkah-langkah Anda itu akan terkontrol. Dan kita mau dengar dulu mereka berbagi bagaimana Josh dan ya bisa ini ketertarikan dengan Herli, dan akhirnya pengungkapannya itu melalui ada orang ketiga, dan itu ini bagus sekali. Saya kira ini akan jadi contoh anak-anak muda yang mau memilih teman hidup ya ke depan sampai akhirnya dalam pernikahan yang boleh termasuk ya sangat berkesan. Bagaimana Josh dan dengan Herli? Berbagi sekalian langsung seperti apa kalian? Oke, kalau saya secara pribadi ketika saya mau mengungkapkan isi hati saya kepada saudari yang sekarang menjadi istri saya, saya sadar betul bahwa keterlibatan pemimpin itu sangat penting. Saya tidak boleh melangkahi pemimpin karena saya itu di bawah tanggung jawabnya mereka. Ketika saya mau mengungkapkan isi hati saya kepada Herlina, saya sudah menghubungi Mami untuk hal ini, dan Mami mengiyakan. Akhirnya dengan waktu yang tepat saya ambil waktu, saya hubungi dia. Itu masih telepon. Saya hubungi dia waktu telepon. Karena dulu saya orangnya itu tidak berani face to face. Saya orang yang masih kurang yakin. Saya tidak mau ditolak di depan mata gitu. Lebih baik di telepon di telepon saya dulu. Jadi saya hubungi dia. Ketika saya hubungi dia, saya ungkapkan isi hati saya, dan akhirnya dia dengan ragu-ragu, awalnya masih ragu-ragu mau jawab, dan akhirnya dia bilang iya juga. Tapi besok ketika dia bilang iya, besok harinya saya itu face to face, saya ungkapkan ulang karena sudah yakin. Sudah yakin. Tapi melibatkan pemimpin rohani tadi itu penting. Iya, sangat penting. Orang tua rohani udah bilang iya, setuju dengan, karena mereka lebih tahu juga Herli bagaimana, mereka punya penilaian khusus kan. Akhirnya ketika Mami bilang iya, saya beranikan diri, dan puji Tuhan diterima. Ini kami hadir ya di dalam pernikahan mereka, dan saya sangat terkesan ketika di gereja dalam janji pernikahan itu Herli bisa bercerita, dan ini jadi kesaksian luar biasa ketika dia bertanya tentang Justin ini, dan itu penglihatan dari Tuhan juga ya. Tapi sebelum sampai ke situ, awalnya bagaimana Herli ini dengan Justin pandangannya seperti apa? Kan itu mungkin ketemunya dulu juga awalnya di Bomingyo. Iya, betul. Lalu berlanjut di Manado. Terus gimana ceritanya? Sebelum lanjut ke situ, dulu dari SMP itu, setelah saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya langsung sebelum itu ada satu kakak yang waktu itu KKR di New Plaza juga. Dia kasih kesaksian, dia bilang begini, kasihlah masa mudamu untuk Tuhan. Kamu tidak akan rugi kalau kamu kasih masa mudamu untuk Tuhan. Kasih masa mudamu untuk Tuhan. Kamu tidak rugi ya? Iya, tidak rugi. Luar biasa itu kata-kata. Jadi kakak itu dia bilang begini, saya saja walaupun tidak terlambat untuk saya bertobat, tapi saya rugi sekali. Kenapa? Tidak dari usia muda sekali, misalnya dari kecil atau dari SMP saya sudah kenal Tuhan, tapi kenapa sekarang? Tapi bersyukur juga Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dari situ saya ambil satu komitmen, saya bilang begini, Tuhan, saya tahu pasti ada rasa suka kepada lawan jenis, tapi hilangkan rasa suka itu kepada lawan jenis,
hilangkan rasa suka itu, biarlah tiba sesuai dengan waktumu. Wah, ini luar Iya, hilangkan. iya saya minta. Pengurus dan anggota Booming Youth dengar baik-baik. Tapi kasih syarat, Hilangkan. ulang lagi ini. Hilangkan. Hilangkan. Jadi kalau ada data ibadah bisa mulai hilangkan dulu. Terus jadi. Iya, saya minta Tuhan hilangkan rasa suka saya atau Tarikan. Iya, kepada lelaki atau lawan jenis sampai tiba dengan waktu Tuhan, dan itu sampai kuliah. Wow. Sampai kuliah, saya lihat lelaki itu biasa, tapi untuk bilang suka tidak. Jadi waktu saya kuliah itu ada kakak tingkat juga, hidupnya juga takut akan Tuhan, sama belum pacaran sama sekali waktu sampai kuliah. Dan hari itu saya baru semester 2. Tiba-tiba ada lagu sekuler yang diputar dan saya baru selesai doa. Waktu saya keluar bertepatan sekali dengan wajahnya senior saya. Tiba-tiba muncul rasa suka itu. Saya langsung lari ke kamar. Tuhan tolong. Tuhan tolong yang muncul. Saya bilang, Tuhan tolong, saya belum siap. Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan masih banyak yang belum saya berikan untuk Tuhan. Biarlah tiba sesuai dengan waktumu yang terbaik untuk saya pacaran. Dan untuk dengan Josten kita sudah berteman dari Booming Youth, dan sampai kita kuliah juga. Di sana kita ambil satu komitmen untuk membuat satu wadah, yaitu Booming Youth Manado. Jadi kita membuka satu persekutuan doa. Di situ juga ada Miranti, ada teman-teman yang lain. Juga ikut Iya, sama-sama. Miranti Yang dari juga. sini nih, ceritanya, Iya, Halmahera. dari Halmahera. Merintis pertama. Kita buat di Manado, jadi kita doa Tondano, Tomohon, Keling. Iya, Doa tur ini. iya, dua tur. Jadi kita lakukan seperti itu. Dan saya waktu itu saya ulang tahun yang ke-22 kalau tidak salah. Iya, 22 atau 21. Mami tanya, "Her, ngana sudah teman?" "Belum, Mami." "Seboleh buka hati." "Aduh, belum, Mami, belum." Belum. Terus teman-teman di gereja bilang, "Her, so ada belum?" "Seboleh buka hati, Jo." "Ah, belum, no." "Nyanda maksudnya mulai doakan, Jo, no." "Oh iya, kalau doakan boleh, no, Mar, kalau buka belum, no." Tutup. Ya, jadi dari situ saya mulai mendoakan. Memang dari dulu SMP saya sudah berdoa. Dari SMP itu saya mulai doakan, Tuhan berkati pasangan hidup saya. Saya tidak tahu orang apa, di mana, lagi buat apa. Iya. Permintaan saya waktu SMP itu saya bilang, Tuhan, saya minta pasangan hidup saya itu, saya tidak lihat fisik. Saya tidak lihat fisik, yang saya minta dia takut Tuhan, dan yang satu lagi penting, dia tahu main gitar. Supaya supaya bisa menyembah sama-sama, doa sama-sama. Ya, itu waktu SMP. Dan di waktu saya berusia yang ke-21, saya mulai mendoakan. Karena sudah ada beberapa yang mendaftarkan diri. Tapi masih tutup ya. Tapi masih tutup. Saya mulai mendoakan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik yang mana. Siapapun dia, saya tidak mengenal fisik. Yang penting dia takut akan Tuhan. Saya terus berdoa dan mendoakan. Saya selalu mendoakan teman-teman yang ikut BYM yang di Manado. Tapi saya tidak pernah minta Tuhan kasih, misalnya Josten, Tuhan kasih ini. Saya tidak pernah minta begitu. Saya hanya Tuhan berkati. Saya kalau di teman-teman Tuhan berkati. Kalau untuk pasangan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, di waktu saya doa pujian penyembahan itu di kos-kosan. Di kos-kosan saya selalu berdoa khusus untuk pasangan saya di masa depan. Saya bilang, Tuhan, saya minta pasangan yang takut akan Tuhan. Dia tahu alat musik walaupun cuma satu, supaya nanti ke depan kita bisa menyembah sama-sama. Saya tidak lihat fisik, dan waktu saya terus menyembah Tuhan, terus saya menaikkan pujian penyembahan, tiba-tiba ini saya lihat seperti di layar televisi ini. Oh, begitu ya. Iya, saya lihat tiba-tiba itu, saya lihat itu pas di meja itu ada rak piring, ada rice cooker, dispenser, tiba-tiba muncul di situ.
sampai bilang Tuhan tidak mungkin. Yang Muncul siapa? munculnya Josten. Oh, Josten ya, teman Iya, pelayanan. teman pelayan. Dan Tuhan tidak mungkin, Tuhan saya sampai tawar menawar, Tuhan dia adalah sahabat saya, teman pelayanan saya, tidak mungkin dia yang akan menjadi pasangan saya, tidak mungkin Tuhan. Saya tetap menolak dia, saya percaya pasti ada. Karena saya juga punya pilihan tersendiri. Jadi saya cepat-cepat amin. Amin, saya tutup doa. Iya. Tutup Terus lagi. ya seiring waktu berjalan saya tetap ada komunikasi sebagai sahabat. Saya tidak pernah bilang ke Josten bahwa tidak pernah tidak pernah Cuma bilang. tahu. Saya tidak pernah bilang, saya tidak mau kalau nanti berarti kita ini. Jadi saya tidak mau sampaikan apa yang saya lihat. Saya bergumul itu selama 1,5 tahun. 1,5 tahun saya terus berdoa apakah ini dia atau bukan, tapi saya tidak mau sampaikan. Nah, pada satu titik waktu saya pengurusan untuk KKN ada pengurusan berkas. Di situ lucu sekali. Tidak tahu bagaimana memang Kak Josten ini selalu dikata istilah Intel. Jadi Intel. Saya juga tidak tahu, mungkin dia juga sudah incar-incar, saya juga tidak tahu. Pokoknya selalu penasaran siapa sih dia. Saya cerita apa yang saya cerita, tapi saya tidak sebut orangnya yang saya lihat. Kalau saya sampai bilang, aduh kalau dia tahu habis kita. habis kita kalau dia tahu. Jadi saya waktu itu pengurusan berkas KKN, dan terakhir itu sesuatu berkas yang belum ditandatangan, sedangkan waktunya sisa besok. Nernya ada di Jakarta. Jadi tidak mungkin untuk saya bisa mengikuti KKN. Jadi ada perjanjian dengan Josten. Nah, jadi kalau begitu, kalau orang berdoa, saya akan bantu doakan. Pasti Tuhan akan buka jalan dan berkas itu ditandatangan. Kalau berkas itu ditandatangan, ngana kasih tahu siapa itu orang itu. Iya. Jadi saya juga iya boleh. Karena tidak mungkin, karena dosennya itu di Jakarta, tidak mungkin lah dia datang, tidak mungkin. Saya tidak tahu dengan jurus apa Josten berdoa, saya tidak tahu. Ya. Jadi esok itu saya dengan teman saya Mevi itu bagaimana ini sampai orang pergi di Tata Aran cari informasi tapi tidak dapat. Sekitar sisa 2 jam ada teman satu, dia bilang begini, itu berkas nguni antar Jo di Tata Aran di lorong SMA, nanti teman itu yang pergi baku dapat di Ner di Manado. Ner itu so ada tapi dia masih lelah, dia belum mau baku dapat dengan mahasiswa. Jadi nintau apa dia mau tanda tangan sekarang atau besok, kita nintau, pokoknya kumpul Jo itu berkas. Dan iya, kami semangat dengan teman-teman untuk mengumpul berkas. Jadi Josten bilang, wah ini kesempatan ini kita mau dapat tahu ini siapa tuh orang. Iya. Jadi pas setelah itu ya berkas itu ditanda tangan. Ditanda tangan sampai kita bilang, oh Tuhan, habis sudah ini. Habis sudah. Doa saya dijawab ya. Habis. Saya bilang, oh tak mau kasih mati itu HP ini. Pas dari sore itu kita jantung itu memang kita sudah saudara tenang lagi, pokoknya habis ini. Jadi waktu HP taruh di meja babunyi, aduh habis dia itu. Habis dia itu. Pas lihat begini Telkomsel. Nah, jadi saya pergi ke ibadah untuk mengikuti ibadah youth praise and worship, dan setelah itu pulangnya di waktu ibadah itu saya cerita di Tuhan, di waktu doa itu saya bilang, Tuhan Kak Jos, hari ini saya mau cerita ke Kak Josten. Jadi bagaimana ini? Jadi kita takut kalau dia tanya. Waktu itu takut kalau dia tanya. Jadi Tuhan, apakah kita sampai DP waktu untuk pacaran atau belum? Kalau belum Tuhan tahan. Kalau memang sudah waktunya ya diserahkan saja gitu. Jadi waktu itu saya doa, waktu kita selesai firman,
selesai firman itu, biasa selesai firman itu doa. Waktu doa itu kita sama-sama berdoa, menyembah, puji Tuhan, dan tiba-tiba itu suasana itu berubah. Suasana yang di gereja itu berubah. Berubah itu tiba-tiba saya itu berdiri di barisan yang kedua, ada satu bapak, saya tidak kenal bapak itu. Ada satu bapak, dia bilang begini, "Pergi, waktumu sudah tiba." Pergi, waktumu sudah tiba. Terus saya bilang, tapi di situ saya bilang, saya belum siap. Saya bilang, Tuhan, saya belum siap. Tapi saya tidak tahu maksudnya itu Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak kenal wajah itu, orang itu. Saya bilang, Tuhan, saya belum siap. Pribadi itu sampaikan, sudah waktunya kamu pergi dengan dia. Sudah waktunya kamu pergi dengan dia. Saya bilang, Tuhan, masih banyak atau masih kurang yang masih banyak yang belum saya berikan untuk Tuhan. Kenapa sekarang Tuhan harus pergi, harus menyuruh saya pergi? Saya belum siap, Tuhan. Tapi saya lihat ekspresi itu menangis, matanya berkaca-kaca. Saya pertahankan, Tuhan, masih banyak Tuhan yang belum saya berikan. Jadi tolong tunggu. Tapi dia selalu mengangkat tangan dan menunjuk, sudah waktumu. Nah, sudah waktumu. Jadi setelah itu suasananya berubah di ibadah di gereja. Saya langsung pulang, selesai ibadah pulang. Di perjalanan itu saya menangis, Tuhan. Tapi masih banyak, Tuhan, masih banyak yang belum saya berikan. Waktu hampir dekat kos, tiba-tiba HP bunyi, muncullah Josten. Nomor Josten. Saya bilang, Tuhan, ini sudah waktu. Jadi saya bilang, tunggu, kita masih di jalan, nanti saya bantar baru. Di sana juga tunggu, kita makan dulu. Tunggu, kita makan dulu. Dan akhirnya saya ceritakan apa yang saya lihat di waktu doa penglihatan itu. Saya ceritakan siapa yang saya lihat, dan waktu dia dengar apa yang saya ceritakan, dia hanya terdiam. Saya juga ikut terdiam. Saya pikir abis kau lihat tanya malam ini. Tapi puji Tuhan tidak ditanya malam itu. Iya. Tadi melibatkan itu ya, orang tua rohani untuk. Berarti yang Herli sampaikan waktu pemberkatan nikah kemarin di depan jemaat dan di depan Tuhan itu yang mengungkapkan bahwa Tuhan menggenapi janjinya lewat penglihatan itu di Manado ya? Iya, di Manado. Iya, di Manado. Luar biasa. Sebenarnya itu kesaksian yang pernyataan janji nikah yang disampaikan memang sangat membuat kita terharu. Saya yang ada waktu itu juga sangat luar biasa. Ini kalau Tuhan yang mempertemukan modelnya seperti ini. Kalian waktu itu kan terpisah dengan orang tua. Iya, Dan terpisah. kita tidak bisa pungkiri kenyataan ada begitu banyak orang-orang dari Halmahera yang laki-laki, mahasiswa dan mahasiswi pacaran, dan mereka pulang ke sini bukan membawa gelar tetapi membawa anak. Itu banyak yang terjadi nih. Mau di beberapa kota, dan kita tidak bisa pungkiri kenyataan seperti itu. Nah, dalam kesempatan dan peluang untuk hal-hal seperti itu terjadi, kalian berdua ini bisa ya kan tadi sudah berjumpa secara pribadi dan ada di komunitas, sehingga betul-betul menjaga pergaulan ini dalam berpacarannya. Seperti itukah yang bisa dibagikan cerita? Kalau kita berdua pada waktu kita menjalani hubungan itu kita tetap berada dalam komunitas ya. Terutama di BM dan di pelayanan di Kairos Manado, kita itu sama-sama. Ketika Herli ke Manado, dia itu melayani sama-sama di gereja di mana saya melayani. Ya, itu dia membantu saya dalam pelayanan di Kairos Manado. Jadi kita terlibat, dan cara kita pacaran itu beda mungkin dengan cara orang lain pacaran. Ini yang mau dibagi biar banyak yang tahu. Sangat berbeda dengan orang lain. Saya sering dengan dia dan berbicara kepada dia kalau ketika kita menjalani hubungan ini bukan hanya tentang kita, tapi kita ini hamba Tuhan dan hidup kita itu diperhatikan oleh orang. Nah, ketika kita ada di komunitas atau di organisasi atau bersama-sama dengan teman-teman di gereja, kita itu lebih cenderung melayani. Jadi tidak ada bilang duduk sama-sama terus lebih ke kita, tapi kita lebih cenderung melayani orang lain daripada
fokus kepada kita berdua. Itu dia yang kita bangun adalah hubungan di dalam pelayanan itu bersama-sama, sehingga itu yang membuat kita tetap terjaga karena kita diawasi oleh Tuhan, kita melayani Tuhan, baik yang kelihatan tidak kelihatan itu untuk Tuhan. Itu dia. Iya. Itu yang akhirnya membuat tidak ada pikiran-pikiran ketika sama seperti mungkin anak muda yang berpacaran, dia berpikir, oh ini wanita ini karena sudah jadi pacar saya, sudah milik saya, sehingga mau dia mau bikin apa saja dia mau lakukan gitu. Itu sama sekali tidak terpikir. Dari Herli seperti apa? Bagaimana menjaga diri walaupun tadi Josten cerita bahwa memang tidak ada pikiran sama sekali yang seperti itu. Iya, kalau dari saya waktu masih di Tobelo, khususnya di kampung, ada satu sedikit masalah yang dialami oleh keluarga saya, khususnya kakak. Jadi waktu itu kakak kuliah di Manado, dan kakak buat kesalahan di Manado, dan akhirnya orang tua itu menangis, khususnya mama menangis. Jadi waktu pegang HP sementara telepon dan dengar kabar itu, HP jatuh dan langsung menangis. Dari situ timbul dalam hati saya bahwa saya tidak boleh seperti itu, saya harus berbeda, saya tidak boleh sama dengan kakak-kakak saya. Di samping saya menyampaikan kata-kata itu, tapi dengan emosi. Saya bilang begini, Tuhan buktikan, atau Tuhan saya mau buktikan bahwa saya adalah pribadi yang berbeda. Saya mau kuliah, saya pergi sendiri, saya pulang juga harus sendiri. Saya buktikan bahwa Tuhan itu bersama dengan saya, dan saya mau jadi anak satu-satunya yang pulang membawa ijazah sendiri, bukan dengan yang lain. Itu. Terus kalau pergaulan untuk di Manado, kami juga banyak pengajaran dari gereja Mawar Sarun, bagaimana pacaran, bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam tahap pacaran. Jadi kita selalu doa bersama lewat HP. Terus kita juga ada waktu doa puasa bersama, jarak jauh, Jarak jauh ya? Iya, karena saya di Tondano, Kak Josten itu di Manado. Jadi kita punya waktu-waktu tertentu selama 1 minggu itu, hari kalau tidak salah hari Senin atau Selasa ya. Selasa itu kita doa jam sore kita doa, terus malamnya kita doa. Ada waktu tertentu kita puasa bersama. Dan paling banyak ketika kita ada waktu untuk bertemu, hanya kita berdua, paling banyak kita sharing tentang firman Tuhan. Dan ke depan nanti kalau kita pulang di Tobelo, kita mau buat apa? Itu yang terpikirkan. ketika bersama terpikirkan begitu ya. Cuman itu yang kita bahas. Bukan tentang kita. Cuman itu yang kita bahas, bagaimana ke depan kalau orang pulang ke Tobelo, apa yang harus orang bikin, apa yang harus orang mulai, apa yang harus orang kerjakan supaya anak muda ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus buat satu gerakan, dan itu terjadi dengan ada beberapa teman buat KKR di Galela, mulai dari desa Samuda sampai kita pelayanan ke Loloda dengan jalan kaki. Ya, kita sama-sama. Jadi kita rindu satu komitmen di saya bahwa ketika kita berjumpa bersama dengan Tuhan di wadah Bumi Tobelo, sekalipun perjumpanya berbeda-beda, tapi biarlah kita mengiring sama-sama mengiring Tuhan. Dan ketika ada teman yang mundur, kita jangan biarkan melainkan kita tarik, kita panggil dia, kita ajak dia untuk sama-sama melayani. Jadi untuk pacaran, di dalam pacaran itu lebih banyak tentang firman, lebih banyak tentang bagaimana nanti kita pulang, kita aplikasikan apa yang kita alami tentang Tuhan. Lebih banyak yang itu sih. Iya ya. Sampai kalian bisa pada satu titik di mana memang masuk di dalam pernikahan itu di dalam kekudusan yang menurut standar Tuhan ya. Ini luar biasa, dan saya kira ini satu memang Josten dengan Herli kadang-kadang ketika sudah kembali ke Tobelo nih dalam beberapa kegiatan Booming Youth di Tobelo ini kan Herli dengan Josten sering ikut dan pulangnya kadang-kadang sampai jam 12, jam 1 dengan motor. Dia sering berbicara kepada istri, kepada mami, yang kita doakan untuk perjalanan pulang, bukan ketika kita berpikir akan mereka melakukan ini dan ini, tapi yang kita doakan sepertinya ya manusia yang mungkin ada orang yang mengganggu di tengah jalan. Nah itu saking
yakinnya bahwa Iya. kalian boleh menjaga standar kekudusan dalam Iya. kehidupan seperti itu ya. Ini hal yang memang jadi pelajaran berharga. Malam hari ini kalau Anda lagi dengar mahasiswi yang Iya. lagi tinggal di rumah di tempat kos dan sedang bersama dengan pacarmu, dengar tadi yang dibilang Herli ketika dia dengar mamanya menangis waktu ada kakaknya di Manado yang ya hamil ya mungkin ya, atau Iya, kakak melakukan. sesuatu yang itu mamanya menangis. Jadi mungkin tanpa sadar kalian barangkali malam hari ini mamamu yang lagi setengah mati kerja di kampung bisa menangis ketika tahu kalau karena itu bertobat, ambil sikap ya. Ini contoh yang luar biasa. Saya mau ke Meranti. Meranti ini tadi bahwa sempat sharing sebentar ya tentang teman hidup. Kita lagi berdoa Tuhan kasih yang terbaik. Iya. Amin. Tetapi di dalam Meranti ini kan kerjaannya selama ini setelah selesai di pajak, Iya. konsultan pajak. Kita tahu bahwa pekerjaan ini juga ya termasuk dengan ini. profesi-profesi yang karena orang bilang kadang-kadang abu-abu gitu. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi anak muda dengan wanita karir yang seperti ini. Kadang-kadang mungkin dalam pekerjaannya kita tahu ya yang tadi saya bilang. Bagaimana Meranti bisa menjaga standar kekudusan, kebenaran ketika mungkin dia di sekitarnya ada orang melakukan manipulasi pajak, melakukan ini dan itu. Coba Meranti berbagi dengan kita malam hari ini. Ya, baik. Sebagai anak Tuhan tentu orang punya standar hidup. Iya. Dan standar hidup seharusnya ditanamkan itu dari waktu kita masih kecil seharusnya. Sebelum kenal Tuhan seharusnya standar hidup itu sudah ada seharusnya. Dan saya beruntung lahir di keluarga yang punya standar hidup. Iya. Papa saya sering berdagang dan dia dikenal dengan orang yang jujur. Dan selalu dikatakan kepada saya begini, nama baik itu lebih berharga daripada apapun. Jadi dalam segala hal apapun harus jujur. Itu. Nah, jadi di saat saya diperhadapkan dengan pekerjaan yang dimana tadi yang sudah papi katakan kalau yang hitam bisa jadi putih, terus yang putih bisa jadi abu-abu. Nah, seperti itu biasanya saya tolak. Tolak ya? Ya, dengan resiko mungkin saya bisa dipecat. Iya. Dengan resiko mungkin saya bisa dimarah-marah oleh pimpinan, dikatakan mungkin karyawan yang tidak becus atau karyawan yang seperti apa, tapi saya punya komitmen dan standar hidup dengan Tuhan. Dan kalau diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, saya sering katakan tidak, saya tidak akan buat itu. Walaupun diperhadapkan dengan kamu akan dipecat atau seperti apapun, saya akan katakan saya tidak akan buat. Dan memang sudah beberapa banyak tawaran yang ditawarkan, tapi saya selalu bilang saya tidak akan buat. Wow. Kalaupun saya buat, pasti itu saya bilang gini, saya buat draftnya, tapi ini tidak benar. Dan saya tidak akan bertanggung jawab atas hal ini. Dan setelah itu saya katakan kepada klien, jangan pakai draft ini. Ya mungkin kalau bos saya nonton, mungkin dia lihat. Kalau saya tidak katakan di depan dia, Iya. tapi setelah saya bikin, saya kasih, kenapa? Ini draftnya, tapi saya telepon ke klien saya, jangan pakai draft ini. Karena itu tidak benar. Jadi pilihan tergantung dari klien yang kita tangani waktu itu. Tapi kalau untuk pribadi saya selalu katakan tidak. Seperti itu sih. Walaupun Meranti tahu ini resikonya juga. Mau dipecat atau mau diapapun saya katakan tidak. Nah banyak orang kan berpikir, wah ini kalau dipecat sulit dapat kerja atau Iya. sulit mau ini di tempat yang seperti Meranti kerja selama itu kan orang kadang-kadang berpikirnya begitu kan. Iya, Di mana betul. saya mau dapat kerja ini dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Ya betul, tapi saya selalu ingat perkataan mama saya begini, Ci, ingat baik-baik. Di tempat kamu berada sekarang, akan kamu tetap duduk di situ, dia bilang. Kamu akan duduk di situ. Orang lain itu tidak bisa duduk di tempat kamu berada. Karena itu yang dipersiapkan Tuhan untuk kamu, bukan untuk Iya. orang lain. Hmm. Jadi kalau pertanyaan tadi, khawatir tidak bisa dapat pekerjaan atau apa, saya punya kepercayaan seperti itu. Jadi dalam melangkah
seperti apapun itu kepercayaan yang saya pegang. Jadi kalau posisi itu untuk saya, tidak akan ke orang lain. Iya, iya. Amin. Seperti itu. Iya, iya. Dengar-dengar sekarang ini mau membangun kantor sendiri ya? Lagi berusaha. Lagi berusaha. Ya untuk seorang apa, konsultan pajak? Ya, konsultan pajak yang legal tentunya. Yang legal ya. Oke, itu ada melalui mekanisme proses misalnya verifikasi, segala sertifikasi dan lain-lain, itu harus Miranti miliki baru bisa membuka cabang atau gimana? Cuma bisa berbagi. Ya, ya seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi konsultan pajak, kita harus ikut brevet dulu, kursus dulu. Iya. Di saat brevet kita akan dapat sertifikat kalau lulus. Iya. Ya, kalau tidak lulus, mengulang sampai lulus. Sampai Kesempatannya sih 3 kali. Oke. Biasanya begitu. Nah, terus setelah dapat brevet, kita daftar untuk ujian USKP. Itu ujian untuk dapat sertifikat konsultan pajak yang legal dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau sudah dapat itu, kita bisa buka kantor sendiri. Dan yang sekarang yang Meranti lagi proses ujian USKP-nya itu. Wah. Tadi baru daftar. Untuk membuka kantor di mana? Halmahera Timur atau di mana? Ini wilayah kabupaten atau provinsi atau di mana? Untuk sementara kalau lulus bukannya di Manado dulu. Di Manado. Ya. Kalau misalnya berkembang, tapi kalau bagian Tuhan segala sesuatu dia mulai bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Iya. Amin. Pasti dibuka di Tobelo juga. Ya. Iya, ini Wow. kesempatan yang pendengar yang punya usaha, yang punya ini ke depan ya bisa ini. Tapi mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak dalam menjalankan profesi itu memang menjadi standar ya bagi seorang masih yang muda seperti Miranti ini, kan berpikir masa depan jauh ke depan yang lebih penting atau gimana? Lebih ke memikirkan perasaan Tuhan sih. Oh, ini Iya. hebat Lebih ya. penting itu. Itu yang lebih penting Itu ya. lebih Iya. penting karena kalau saya secara pribadi lebih memikirkan bagaimana cara pandang Tuhan tentang saya daripada cara pandang manusia tentang saya. Iya. Amin. Karena manusia itu walaupun kita hidup sebaik apapun, Iya. kalau dasarnya dia iri atau benci, tetap aja dia nggak suka. Iya. Jadi untuk hidup sekarang saya lebih fokus untuk Terhadap bagaimana cara pandang Tuhan terhadap saya. Seperti itu. Kalau semua orang punya pemahaman, pengertian seperti ini, waduh, memang luar biasa ya. Iya. Marketplace, tempat di mana orang bekerja itu memang akan menjadi sarana untuk melayani Tuhan. Ini hebat sekali. Kayak Josten dengan Herli, di dalam proses kalian berpacaran selama ini sampai pada akhirnya menikah, sampai pada saat pernikahan itu memang Tuhan campur tangan. Campur Ini, tangan. apakah kalian melihat bahwa ini karena apa namanya ya, kalian benar-benar menjaga kekudusan di dalam berpacaran itu sampai pada akhirnya Tuhan siapkan segala sesuatunya, dan termasuk salah satu pesta pernikahan hari itu ya saya cukup bangga juga sebagai diminta menyampaikan ungkapan inisiatif ya. Coba kalian berbagi dulu bagaimana dengan kesaksian-kesaksian yang Tuhan lakukan karena kalian taat dengan kekudusan ini. Secara pribadi saya sebagai kepala keluarga. Nah, Berarti ketika juga- kami bergumul untuk masuk ke tahap yang selanjutnya, saya secara pribadi di pihak laki-laki itu butuh dana yang sangat banyak. Iya. Dana sangat banyak jika dibandingkan saya sebagai honorer itu ya boleh dibilang belum capai lah. Jadi Karena- pendengar, Josten ini bukan kerja di tambangnya. belum capai, tetapi saya selalu bilang ke dia, Tuhan menyediakan dari timur barat utara selatan, Tuhan mengirim berkat-berkatnya. Nah, ketika saya tuh mulai rinci, yang paling utama itu cincin nikah. Cincin kawin. Saya berdoa, kemudian kita berdoa juga ya. Kita berdoa, saya berkatakan, Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakan. Saya lihat bagaimana Tuhan itu turut bekerja mempersiapkan mental saya secara pribadi, mempersiapkan saya sebagai sebagai kepala keluarga itu tetap mengasihi istri saya dalam kondisi apapun. Semakin mendekat waktunya, Tuhan itu melatih hati saya untuk tetap mengasihi istri saya dalam kondisi apapun.
baik baik dalam kondisi saya lagi bentrok dengan dia, atau saya lagi ada masalah, atau kita berdua lagi beda pendapat, saya tetap melihat dia sebagai orang yang saya kasihi. Jadi kasih itu tidak akan pernah berubah. Nah, saya belajar ketika dalam kondisi kami tidak sependapat, kami tidak sepemikiran, saya tetap belajar. Saya sharing ke dia, bisa tidak kalau kita mungkin beda pendapat, kan kadang-kadang perasaan udah gak enak atau lagi boktagoso, perasaan sudah tidak enak, bisa tidak tetap bilang I love you. Saya belajar tetap bilang I love you. Saya bilang I love you, saya mengasihimu, saya menyayangimu. Saya belajar mengatakan demikian. Kenapa? Karena kita harus tetap mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi karena memang Dia mengasihi kita. Dasarnya Dia mengasihi kita. Jadi baik dalam kondisi lagi marah, dalam kondisi beda pendapat, dalam kondisi apapun, saya harus belajar seperti Tuhan mengasihi istri saya. Itu dia. Dan makin dekat itu Tuhan persiapkan itu. Akhirnya pada waktunya saya merasa ketika dalam jelang 1 minggu ini, wow, luar biasa sekali. Tuhan mempersiapkan itu. Segala berkat. Iya, segala berkat. Nah, ketika ini saya kan sudah tentukan tanggal nih. Ini luar biasa intervensi Tuhan di soal tanggal. Sampai saya heran, di tanggal sampai tanggal pun Tuhan intervensi. Saya berdoa dan tanggalnya 11 bulan 11 2021. Nah, tanggal itu saya sudah bilang itu saya sudah kunci tanggal ini. Saya sudah doakan, saya sudah kunci tanggal ini. Nah, tapi kan saya di sekolah itu saya proktor untuk pelaksanaan asesmen nasional. Saya orang yang mengambil bagian yang penting dalam pelaksanaan asesmen nasional di sekolah, baik SD, SMP. Jadi Justin harus hadir. Harus hadir. Ketika jadwal yang pertama keluar itu tanggal 11 itu pelaksanaan asesmen nasional. Ketika saya lihat, oh Tuhan Yesus. Undangan sudah mau jalan. Sudah banyak orang sudah tahu, memang undangan belum disebar, tapi sebagian besar orang udah tahu tanggal 11 itu. Nah, saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup melakukannya. Saya percaya saya akan menerima jawaban Tuhan. Saya percaya sesuatu akan terjadi. 2 hari kemudian saya melihat informasi revisi jadwal asesmen nasional. Dan tanggal itu tanggal tanggal 11 itu lewat 1 hari, tanggal 12. Dilewat. Saya bilang Tuhan ajaib. Tuhan sampai begitu saking detailnya, Tuhan gak mau tanggal ini diganggu. Wow, luar biasa. Pelaksanaannya harinya cerah. Cerah, tidak ada, padahal kemarin hujan. Tapi pelaksanaan di hari hanya wow, cerah, luar biasa. Dan berjalan lancar, tidak ada yang kacau-kacau, semua aman. Dan saya lihat berkat Tuhan. Saya tidak, itu sound system yang TNT semua itu bukan saya yang urus. Begitu ya. Ada orang yang mengatakan saya yang tanggung ini, TNT 12 unit. Saya yang sound system. Semua mereka yang tanggung. Saya cuman bertanggung jawab mempersiapkan puade. Sisanya tangan Tuhan yang menyediakan melalui orang-orang. Yang mau berbagi sedikit. Untuk tanggal pernikahan itu tanggal 11, saya itu ikut tes P3K. Tes P3K itu dimulai dari tanggal 8, 9 itu kalau tidak 10, salah pencetakan kartu. Jadi 9, 10, 11 itu ujian. Jadi ya bagaimana ini, sedangkan hari ujian pas di tanggal 11. Saya sampai masuk di kamar, saya bilang Tuhan yang menentukan masa depan saya. Kalau memang pas ujiannya di tanggal 11, saya percaya saya punya cara, Tuhan punya cara tersendiri dalam hidup saya tentang masa depan saya. Jadi saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sekalipun saya sudah mengikuti segala, saya sudah persiapkan berkas-berkas apa yang harus dipakai, saya sudah persiapkan. Tapi semuanya saya serahkan ke Tuhan. Ya puji Tuhan berubah.
tanggalnya berubah. Tanggal yang sama. Sama, Josnya tadi iya. juga. Iya, berubah lagi. berubah sampai bulan Desember. Desember. Desember jauh sekali. Ditunda. Iya, ya. Jadi Tuhan memang intervensi. Iya, sampai tanggal. tanggal. Intervensi. Memang itu Tuhan yang hebat ya, Tuhan kita yang hebat. Dengan Miranti berbagi ini, ya suka atau tidak suka mungkin depan juga akan punya keinginan sama seperti Josten ya, atau Herli untuk mendapat. Nah, kita ingin dengar apa-apa yang Miranti harapkan yang ini, seperti apakah dengan doa-doa seperti mereka tadi, kan ini pengalaman menarik sekali mereka berdua ini, kita supaya juga mungkin anak-anak muda yang lagi dengar program ini juga lagi nonton bisa diberkati. Ya, selama ini sih kalau soal pasangan hidup selalu didoakan. Didoakan. Doakannya seperti yang tadi kayak tadi ini harus bisa main gitar. Atau gimana? Kalau Meranti sih syaratnya 2, takut Tuhan sama sayang keluarga. Wih. Karena keluarga itu bagian dari diri saya. Iya. Iya. Betul. Ya. Itu saja jadi syarat. Nggak perlu tahu main gitar apa. Itu aja syarat. Luar biasa orang membeli. Tapi kalau Tuhan mau kasih mau tahu main gitar, keyboard, Bonus itu ya, bonus ya. Bonus atau keyboard. Oke, Sobat Shalom, kita dengarkan dulu satu lagu lagi ya. Nanti mungkin Mami Yesi mau tanya-tanya juga ya. Kita sampai 9:30 ya malam hari ini. Ini saya kira menarik sekali. Banyak orang diberkati dengan dengar kesaksian. Ku tahu Tuhan yang mengerti setiap hidupku. Ku tahu Bapa
Brother Josten ya, Login diciptakan di Manado ini, mungkin masa-masa kuliah dulu ya. Yang masih kuliah. Kita pernah biarkan Tuhan tinggal. Sobat Shalom, menarik sekali. Ini khususnya kesaksian bagaimana mereka Tuhan atur begitu rupa sampai setingkat tanggal. Tanggal bisa Tuhan intervensi, dan bukan Josten saja, tetapi Herli juga. Ya Tuhan bisa geser. Kalau orang berpacaran di dalam Tuhan, ya karena itu saya yang bawa acara ini setelah kita dengar stop sudah, ada yang pacaran dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak melibatkan Tuhan, nanti setengah mati di belakang. Setengah mati. Tuhan bisa geser seperti ini, karena ini menarik sekali. Jadi saya harap ini pengalaman yang berharga sekali. Mungkin dari Mami Yesi yang rupanya selama ini cukup sangat dekat dengan mereka bertiga. Iya, oke. Terima kasih Pak Egbert. Bangga sekali dan kagum dengan kalian bertiga, luar biasa. Ini harus menjadi contoh bagi anak-anak muda yang ada sekarang ini ya. Generasi ini, generasi yang sangat jauh dari Tuhan. Jadi memang kalian harus berdiri. Kalian harus berdiri mengatakan kepada mereka bahwa hidup di dalam Tuhan itu tidak rugi. Tapi kita akan melihat hal yang luar biasa. Saya mau tanya ke Meranti. Meranti, sejauh apa kamu memahami tentang kekudusan hidup? Sehingga kamu begitu begitu getolnya sampai harus dipecat pun nggak jadi masalah. Banyak profesi Iya, seperti itu. Orang gitu. ahli secara Maksudnya aman. di hari Ya. begini anak muda itu bicara kekudusan tuh nonsen, ya kan? Enggak lah, saya enggak dilihat orang tua, saya enggak dilihat pendeta, saya enggak dilihat oleh siapapun, kami di kamar berdua begitu. Nah, Meranti memahami kekudusan dalam hidupmu tuh sampai kayaknya apa ya istilah apanya itu begitu legit sekali kamu pegang sehingga tidak mau kompromi dengan itu. Silakan Meranti. Ya, baik. Kalau secara pribadi jawabannya seperti yang tadi saja, karena seperti yang Mami bilang, mungkin orang tua kita tidak lihat kita lakukan apa, teman-teman kita tidak lihat kita lagi apa, bahkan ya siapapun yang namanya manusia tidak bisa lihat kita lagi apa. Iya. Tapi Tuhan kita lihat loh. Mm-mm. Itu yang selalu tertanam dalam hati bahkan pikiran saya. Saya hidup bukan hanya dilihat manusia, Iya. tapi dilihat Tuhan. Dan hidup yang saya jalani sekarang itu hanya sementara, dan itu adalah pemberian. Nanti Tuhan tanya, di hidup yang saya posisinya di mana sekarang? Tanyanya bukan di saat saya mati, tapi masih hidup sekarang. Posisi kamu ada di mana? Gitu. Itu yang selalu saya pertimbangkan. Jadi dalam hal apapun saya selalu belajar untuk taat kepada Tuhan. Ikut apa yang menjadi maunya Tuhan dan tidak mau kompromi dengan hal-hal yang membuat saya jauh dari Tuhan. Atau yang membuat saya ketika Tuhan lihat saya dia menangis. Saya tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Memang secara manusia terbatas, tapi saya selalu doa Tuhan, Meranti terbatas, Meranti tidak punya kekuatan apa-apa, tapi Meranti punya satu keyakinan bahwa roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri saya itu roh yang perkasa, roh yang terlalu mampu untuk mengubah segala Wow, Yes. luar biasa. Ini rasa-rasa so menangis. Iya, luar biasa, luar biasa. Ini berarti setiap kita tuh harus punya penyerahan diri secara Ya. total kepada Tuhan. Oke, Meranti, sampai kapan kamu membujang? Nah, karena gini loh, awal-awal BYT itu kayaknya semua sudah pada nikah ini. Iya. Tinggal Meranti nih. Oh, ada Iya, ya. Marlince. Marlince masih ada. Oke. Firlila. Sampai kapan mau membujang, Bu? Apakah fokusnya sekarang targetnya mengejar karir dulu atau gimana nih? Ya secara manusia sih targetnya itu dulu. Uh-uh. Tapi kembali lagi seperti yang kayak sharing tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya. Ya Jadi dong. jadi sambil kejar karir, sambil tunggu waktu Tuhan. Tapi sudah membuka hati kan? Ya dari dulu sih. Cuma belum ada yang berani ya. Aduh. Oke, luar biasa sekali. Kagak ada pendengar ini. Iya, mungkin kita tinggal 10 menit lagi mengakhiri program acara ini. Closing statement kali ya, Pak Egbert Iya, ya. pesan. Dan ini penting untuk anak-anak muda yang lagi dengar acara ini. Tapi saya mau ingatkan lagi, Iya. ya, Anda bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara Iya. pribadi seperti mereka tiga ini ketika ada kesempatan. Nah,
Mungkin saja kesempatannya seperti ketika Justin alami, ada satu kegiatan ibadah, dia dilawat oleh Tuhan dan ini mengubah kehidupannya sampai seperti sekarang ini. Nah, hari Selasa nanti, ya anak-anak muda mahasiswa di tempat kos-kosan di Wari, Warino, MKCM, Gorua, itu ada satu orang hamba Tuhan, Pak Pendeta Luki Antonio dari Jakarta. Dia dulunya dari keluarga broken home, tidak dipandang oleh orang berpikir masa depannya suram, tetapi akhirnya dia bisa meraih gelar insinyur, bisa S3 di luar negeri, luar biasa. Sehingga temanya itu akan dia bawakan generasi cerdas ya. Rugi sekali kalau nanti tidak datang. Atau kalau memang jauh di mana yang lagi dengar di Sulawesi Selatan, saya lihat ini ada di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Utara, nonton lewat YouTube kami nanti ya. Oh, dan jangan lupa juga like, subscribe juga. Ya. Belum subscribe ya. Oke, mungkin sebelum closing statement, saya mau mengatakan kepada semua pendengar bahwa wadah Bumi Tobelo ini bukan wadah murahan. Dilarang pacaran. Iya, kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpulin anak-anak muda, tetapi ada tujuan di sana dan ini ada hasilnya yang luar biasa. Mulai dari mungkin hitungan sampai sekarang sekitar 9-10 tahun ya. Bumi Tobelo sudah 11 tahun. 11 tahun. Iya, 10 tahun. Ada hasilnya. Kita hanya menabur firman, ya, menabur firman Tuhan yang menumbuhkan. Dan terlihat mereka mendapatkan sesuatu dari wadah ini. Sudah ada beberapa ya teman-teman yang ini, Iya. ada Kakak Agi, Jo juga kemarin, Mita dan Alter, ya ini juga kita berharap juga yang di luar negeri juga. Oke, closing statement. Kalian kesempatan yang baik. Saya percaya cara ini memberkati banyak orang. Ayo kasih saran, kasih masukan, kasih apapun yang Tuhan mau ingin kalian sampaikan masing-masing. Silakan. Dari ujung tadi kan dari sini. Dari ujung. Dari ujung. Silakan Melanti. Kalau dari Meranti sih cukup simpel. Karena di dunia ini cukup banyak tekanan, dari dulu selalu Tuhan taruh begini ke saya. Hiduplah dengan gembira. Hiduplah dengan. Dan buat orang lain gembira di dalam Tuhan. Iya. Seperti itu. Oh, apalagi orang tua ya. Iya. Gembira ketika lihat anak-anaknya. Iya. Ya, Itu saja. itu saja. Meranti. Ya. Ya, singkat dan sangat punya makna dalam. Herli. Iya, kalau dari saya tentang pacaran. Jadi betapa pentingnya kita menjaga kekudusan sampai tiba waktunya, itu teman-teman indahnya luar biasa. Saya sendiri merasakan dan tertakjub, terkagum bahwa ternyata kalau pacaran sampai tahap ke pernikahan dan kita jaga dan tiba pada pernikahan, itu indah sekali. Tidak ada tekanan, tidak ada gangguan. Justru kita enjoy sekali. Jadi teman-teman, jika kalian mau atau sementara ada yang menjalani hubungan, bukan pertahankan yang tidak, maksudnya jaga biarlah sampai tiba pada pernikahan tetap pada kondisi yang baik-baik saja. Pasti teman-teman sudah mengerti. Karena apa? Kalau kita menjaga sesuai dengan waktu Tuhan, pasti itu indah. Diumpamakan seperti buah mangga. Kalau kita makan buah mangga belum sampai matang, pasti itu asam dan tidak sedap. Tapi kalau misalnya sudah sampai waktunya dan mangga itu sudah matang, pasti dinikmati oleh kita sendiri. Mungkin itu. Iya, luar biasa. Joseph. Oke, kalau dari saya closing statement, penting bagi kita anak-anak muda memiliki hubungan dengan Tuhan. Penting bagi kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk memiliki keinginan selalu mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Jangan merasa cukup bahwa saya rajin beribadah. Jangan merasa cukup. Tuhan harus menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Luar biasa. Sobat Shalom, banyak hal yang kita dapat di percakapan ini ya. Komunitas itu penting sekali. Karena itu bergaulah, terlibat dalam komunitas yang memang benar-benar akan membawa Anda bertumbuh. Sehingga Anda akan mengatakan tidak ya. Tidak ya, kalau memang harus tidak, dan ya, dan memang harus iya. Demikian ini yang kami boleh sampaikan. Saya rindu, ayo mari kita layani Tuhan, bagikan
percakapan kami ini di grup-grup WhatsApp, di grup Messenger, di grup Anda punya akun, tolong bagikan ini. Ini hal yang menarik dan saya percaya orang-orang anak-anak muda yang dengar pasti akan sangat diberkati. Karena itu mungkin malam ini mereka tidak sempat dengar, tolonglah bagikan, share percakapan kami ini dari YouTube, tinggal bagikan linknya dan doakan supaya teman-teman itu diberkati dengan menyaksikan ini, mungkin bukan malam ini tapi di hari-hari yang lain. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan pada Yesi yang ada di meja operator. Oke, terima kasih sekali lagi buat Josten, Herli, dan Meranti yang Ya, sudah sama-sama. berbagi pada malam hari ini ya. Tetap menjadi anak-anak muda yang luar biasa dan menjadi berkat dimanapun berada. Baik Sobat Shalom, terima kasih buat kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Kita sudah ada dalam bincang-bincang Shalom pada malam hari ini. Saya akan pamit dari ruang dengar kita. Setelah ini ada program acara saling mendoakan sesama. Sobat Shalom tetap stay ya di 90,2 Shalom FM sampai pada pukul 23 malam ini. Selamat malam sekali lagi dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.